Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami peserta pelatihan dasar CPNS dari UPT Balai Diklat KKB Malang, kelompok 2, akan melakukan wawancara kepada salah satu ASN yang inspiratif. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Siti Anugrah Mulia, perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Barat sebagai ketua kelompok. Kedua, Rais Rahardian dari Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Pusat. Dan ketiga, Hafiz Kurnia Sandi dari Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat. Narasumber kami pada kesempatan ini adalah seorang ASN inspiratif dari Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN di BKKBN Pusat, yaitu Mas Aris Yanuar selaku analis pengelolaan keuangan APBN. Terima kasih Mas Aris sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai ya Mas Aris. Silakan. Untuk mengawali mungkin bisa digambarkan sedikit tentang unit kerja Mas Aris. Monggo dijawab Mas. Sebelumnya perkenalkan ya, tadi udah sempat disampaikan, saya Aris Yanuar, saya masuk di BKKBN ini mulai Desember 2009. Kurang lebih kalau sekarang sekitar 12 tahun yang lalu dan belum pernah ditempatkan selain di Biro Keuangan. Jabatan sekarang per 1 April kemarin saya menjabat mengikuti seleksi invasing ke jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Saya sedikit cerita dulu ya terkait Biro Keuangan. Tahun 2011 BKKBN mengalami restrukturisasi organisasi ya, di mana salah satu yang berubah yaitu Biro Keuangan, yang semula Biro Keuangan itu nomenklaturnya bukan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, tetapi Biro Keuangan dan Perencanaan Anggaran yang dengan akronimnya BIKPA ya. BIKPA, sedangkan kalau sekarang kan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN barang milik negara, artinya BIKUP, seperti itu, di mana memiliki 4 bagian. Ada bagian pelaksanaan anggaran, kemudian bagian perbenaran dan akuntansi, bagian barang milik negara, dan bagian pengelolaan sarana program. Tugas Biro Keuangan yaitu penyiapan koordinasi mulai dari pelaksanaan anggaran, kemudian perbendaharaan dan akuntansi, kemudian pengelolaan BUMN, dan satu lagi pengelolaan sarana program. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya sendiri, saya dari awal memang di bagian atau koordinat di bagian pelaksanaan anggaran. Izin Mas mau bertanya, apakah ada masalah atau tantangan yang Mas Haris pernah hadapi dalam melaksanakan pekerjaan? Apa saja? Kalau masalah sih sudah pasti ya, pasti ada ya permasalahan. Hanya posisinya kan Biro Keuangan ini sebagai adanya di kelompok service center, bukan mission center, yaitu proses unit kerja eselon 2 yang mendukung ya, mendukung terhadap sasaran maupun tujuan organisasi, tujuan BKKBN. Nah, untuk pelayanan selama ini Biro Keuangan selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya, karena kan para penggunanya itu seluruh satker di lingkungan BKKBN, baik pusat maupun provinsi. Nah, terkait masalah, memang masalah sekaligus tantangan ya yang dihadapi bagi saya, yaitu mempelajari berbagai peraturan terkait keuangan BUMN, khususnya peraturan pelaksanaan anggaran ya.
di mana peraturan pelaksanaan anggaran ini karena bagiannya saya di bagian pelaksanaan anggaran harus mempelajari peraturan, karena seluruh satker, segala aktivitas yang berdampak terhadap keuangan di dalam proses pencairan maupun pelaksanaan anggaran itu pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nggak mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan. Jadi ya masalah bagi saya ya mempelajari berbagai peraturan yang sangat dinamis ya, seperti itu menjadi masalah dan tantangan bagi saya pribadi seperti itu. Tapi kondisinya ya karena dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan ya itu yang harus kita acu dan dipedomani seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Izin Mas, menurut Mas Haris, mengapa hal tersebut merupakan suatu masalah? Ya, karena kan proses pelaksanaan kegiatan itu kan sesuai dengan aturan ya, menjadi masalah ketika kita sendiri tidak memahami apa yang aturan tersebut, kan seperti itu yang menjadi masalah. Bahkan Biro Keuangan ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Biro Keuangan itu menjadi istilahnya untuk menyiapkan koordinasi di dalam salah satunya pelaksanaan anggaran ya. Ketika satker memang memerlukan jawaban yang pasti dan sesuai peraturan, itu ketika kalau misalkan kita tidak tahu peraturannya, ya itu akan menjadi masalah bagi kita. Bahkan kalau misalkan kita memberikan jawaban atas pertanyaan dari satker terkait pengelolaan keuangan BNN yang tidak sesuai dengan peraturan, itu akan berdampaknya panjang. Tidak hanya, oh ya saya lupa atau saya salah, seperti itu masalahnya ya. Tetapi berdampak kepada yang contoh yang sederhana aja, tuntutan ganti rugi. Misalkan kita ada satker yang konsultasi terkait peraturan perjalanan dinas, ternyata dari Biro Keuangan menyarankan, oh silakan kalau itu boleh dibayarkan, tetapi itu kita tidak mempunyai dasar peraturan yang jelas, gitu kan, tidak mempunyai tidak paham aturannya, maka itu akan berdampak nanti potensi menjadi temuan kan gitu. Itu yang dampaknya akan panjang, apalagi berkaitan dengan masalah uang ya. Temuan kan harus dikembalikan kalau sifatnya material kan seperti itu. Itu akan menjadi masalah kalau misalkan kita tidak mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh internal terkait keuangan BNN. Seperti itu Mas kalau iya Mas. Mantap banget ya. Iya. Untuk mengatasi masalah tadi Mas, itu Mas Aris itu melakukan suatu perubahan atau inovasi apa gitu kira-kira untuk mengatasi masalah yang tadi? Terkait perubahan, karena kan peraturan ini bahasanya kalau saya pribadi ya, saya nilai bahasanya ini kan bahasa hukum. Bahasa yang memang kalau dibaca istilahnya mudah, tapi kalau dipahami itu sangat susah. Seperti itu. Kalau bahasa hukum. Salah satu untuk memahaminya yaitu dilakukan dengan membuat perubahan matriks semula menjadi. Jadi semula peraturannya seperti apa, kemudian menjadinya seperti apa, kemudian dibuat sandingan dari dua peraturan tersebut, ataukah dilakukan perubahan atau dicabut per pasalnya itu. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, untuk informasi ke satker ya, Biro Keuangan menerbitkan media informasi pengelolaan keuangan dan BNN. Ini untuk memudahkan satker atau pengguna layanan Biro Keuangan ini memahami apa yang seharusnya dan apa yang sesuai dengan aturan. Seperti itu. Selain itu, untuk mengatasi masalah tersebut, selain koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami koordinasi di tim untuk melakukan pembahasan bagaimana apa maksud dari peraturan tersebut kan seperti itu.
Itu. Tapi Oke. kalau peraturan lebih enak sih sambil berjalan gitu ya, sambil melaksanakan sambil berjalan. Kalau pembahasan memang kan, apalagi saya bukan backgroundnya bukan orang hukum ya, untuk membaca peraturan itu sangat susah. Sangat susah dipahami gitu. Kalau dibaca sih mudah kayaknya. Sementara itu. Oke Mas, terima kasih. Lalu kira-kira apa Mas motivasi yang mendasari Mas Aris untuk melakukan perubahan tadi, usaha-usaha tadi Mas? Motivasinya apa? Motivasinya bagi saya kalau diri pribadi ya, membantu orang lain itu merupakan hal yang baik. Seperti itu motivasi saya itu. Ketika satker ada bermasalah terkait keuangan dan BMN, pasti bertanya ke Biro Keuangan. Nah, di situ saya mempelajari peraturan untuk memahami, dan ternyata motivasi saya ketika ada satker yang menanyakan hal yang satker yang mengalami kendala, dan saya dapat memberikan jawaban atau solusi yang sesuai dengan peraturan sehingga satker itu teratasi. Itu merupakan ya bagi saya sih membantu, sangat senang gitu ya, membantu. Kalau secara personal kan orang, tapi kalau satker kan sebagai institusi, satker yang mengalami kendala dan dapat mengatasi masalahnya ya. Itu motivasi saya. Selanjutnya, apa sih Mas dampak dari perubahan atau usaha yang udah Mas Arif lakukan tadi? Mungkin untuk Mas Arif sendiri, juga untuk orang lain gitu. Dampak perubahannya itu ya, kalau bagi diri sendiri kan istilahnya lebih memudahkan ya untuk memahami peraturan atau mengatasi masalah yang terjadi di dalam diri sendiri. Kalau untuk yang lain ya sama juga, untuk memahami isi dari peraturan atau maksud, kemudian informasi peraturannya akan lebih cepat, kan seperti itu. Apalagi sekarang didukung dengan teknologi informasi yang sangat pesat, seperti itu. Terakhir dari saya, apa pesan-pesan dari Mas Aris yang dapat disampaikan kepada kami sebagai generasi penerus agar bisa melaksanakan tugas dengan baik? Agak berat nih kalau pesan. Motivasinya Mas. Tapi ini sering aja ya, sesuai dengan pengalaman selama ini, bahwa di dalam melaksanakan tugas kita jangan mudah menyerah ya, karena harus yakin segala sesuatunya itu pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah belajar ya, terus mempelajari baik peraturan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian jangan lupa terus belajar di akademiknya ya. Nah, di dalam melaksanakan tugas, berikanlah kemampuan yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Tetap semangat dan fokus dalam membantu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Terima kasih Mas motivasinya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sebagai seorang ASN, khususnya di Biro Keuangan, kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dengan melakukan kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Bukan begitu Mas Aris? Ya Mbak, setuju Mbak. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Mas Aris berikan. Demikianlah wawancara kami pada kesempatan kali ini bersama Mas Aris, ASN Inspiratif dari Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Pusat. Sekali lagi terima kasih Mas Aris sudah bersedia meluangkan waktunya dan menjadi narasumber kami. Semoga selalu sukses dalam pekerjaannya dan senantiasa menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih Amin. Mas. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Mas Aris.